Setiap hari, kita kan dibanjiri informasi. Di tengah lautan pesan itu, gimana caranya biar suara kita kedengeran? Jawabannya, sebenarnya lebih tua dari tulisan itu sendiri, yaitu cerita. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas gimana caranya Anda bisa manfaatin kekuatan kuno ini. Kita tuh hidup di dunia yang super berisik. Setiap email, notifikasi, iklan, semuanya berebut perhatian kita. Nah, di tengah hiruk-pikuk digital ini, ide yang paling brilian sekalipun bisa banget tenggelam gitu aja, nggak kedengaran, nggak kelihatan. Ini dia pertanyaan utamanya. Di tengah persaingan yang nggak ada habisnya ini, gimana cara kita nembus kebisingan itu? Gimana caranya bikin pesan kita nggak cuma didengar tapi juga diingat, dan yang paling penting, dirasain? Ini tantangan kita bersama. Jawabannya mungkin ada di angka ini, 63%. Ada sebuah studi yang nemuin bahwa setelah orang dengerin beberapa presentasi, 63% dari mereka ingat sama cerita yang mereka dengar. Keren kan? Tapi itu baru setengah dari gambaran besarnya. Sekarang coba bandingin sama ini. Dari kelompok yang sama, cuma 5% yang bisa ingat satu statistik pun. 5%. Kesenjangan antara 63 dan 5 ini nunjukin segalanya. Data mentah itu gampang dilupain. Tapi cerita itu bahkan selalu nempel di ingatan. Tapi anehnya, pas mau coba bercerita, banyak orang malah kejebak di dua kubu. Ada yang minder, mikir, saya kan cuma kerja di IT, cerita menarik apa yang saya punya. Terus ada juga yang terlalu pede, nganggap kutipan inspirasional atau data doang itu udah cerita. Padahal dua-duanya sama-sama keliru. Jadi, kenapa sih cerita itu begitu kuat? Jawabannya bukan sihir, tapi sains. Kekuatan cerita itu akarnya ada di cara kerja otak kita. Saat kita mendemar sebuah cerita, ada sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam kepala kita. Cerita itu secara harfiah mengubah kimia otak kita. Cerita melepaskan oksitosin, hormon empati, yang bikin audiens jadi lebih percaya dan terbuka sama ide kita. Tapi ini nih yang paling gila. Cerita itu mengaktifkan area sensorik di otak. Jadi, dengerin cerita itu bukan lagi kegiatan pasif. Otak kita seolah-olah menyimulasikan kejadian itu, seakan-akan kita beneran ngalamin sendiri. Kutipan ini bener-bener ngerangkum semuanya dengan sempurna. Otak kita itu nggak terlalu bisa bedain antara dengerin cerita tentang suatu peristiwa sama bener-bener ngalamin peristiwa itu. Inilah kenapa cerita terasa begitu nyata dan dampaknya dalam banget. Karena cerita itu membawa kita masuk ke dalamnya. Oke, ini semua kedengarannya hebat ya. Tapi gimana cara kita bikinnya? Untungnya, ngebangun cerita yang kuat itu nggak serumit yang Anda bayangin kok. Ada cetak biru 3 bagian yang sederhana yang jadi fondasi bagi setiap cerita hebat yang pernah ada. Jadi, pada intinya, setiap cerita hebat itu bisa dipecah jadi 3 elemen simpel ini. Ada seorang tokoh yang pengen mencapai sebuah tujuan, tapi di tengah jalan dia menghadapi sebuah tantangan. Tokoh, tujuan, dan tantangan. Ingat 3 hal ini ya, karena inilah fondasi dari segalanya. Teori aja nggak cukup kan? Yuk, kita lihat gimana cetak biru ini bekerja dalam praktek. Kita akan pakai contoh nyata yang kuat banget dari buku sumber kita, kisah Estella, seorang pekerja pabrik. Yuk, kita bedah cerita Estella. Tokohnya Estella. Tujuannya memastikan kualitas produk. Tantangannya, kerjaannya itu monoton dan ngebosenin banget. Nah, resolusinya ini yang indah banget. Dia ngebayangin anak-anaknya sendiri yang bakal makan permen itu. Motivasi itu mengubah segalanya. Kualitas bukan lagi sekedar target perusahaan, tapi jadi bentuk cinta seorang ibu. Sederhana, tapi luar biasa kuat. Oke, setelah kita paham struktur dasarnya, sekarang waktunya kita tambahin bumbu yang bakal bikin cerita kita jadi benar-benar hidup dan berkesan. Ada 6 kunci utama buat memaksimalkan kekuatan cerita Anda. Tapi, sebelum kita masuk ke 6 kunci itu, ingat prinsip ini dulu. Ini intinya. Logika itu bikin orang berpikir, tapi emosi itu yang bikin orang bertindak. Kalau Anda mau menginspirasi perubahan atau tindakan, Anda harus sentuh hati mereka dulu. Nah, ini dia 6 kuncinya. Pertama, sentuh emosi. Karena keputusan penting jarang banget dibuat pakai logika murni. Kedua, beri wajah pada masalah Anda, persis seperti Estella. Ketiga, hubungkan kita lewat tema yang universal. Keempat, manusiakan diri Anda. Kelima, tingkatkan taruhannya biar audiens jadi peduli. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, tunjukkan, jangan cuma diceritain. Nah, ini contoh yang cemerlang banget buat poin terakhir. Siapa aja bisa kan ngeklaim
kami berkomitmen pada kualitas. Itu cuma kata-kata. Tapi waktu Anda menceritakan kisah Estella, Anda menunjukkan komitmen itu. Anda membuktikannya. Audiens nggak cuma dengar klaim Anda, mereka merasakannya. Dan itu perbedaannya jauh banget. Kita udah lihat masalahnya, ilmunya, cetak birunya, sama kunci-kunci kekuatannya. Sekarang, bagian yang paling penting, giliran Anda. Karena semua alat ini nggak akan ada gunanya kalau cuma disimpan aja. Jadi, saya mau tanya langsung ke Anda. Apa kisah Anda? Coba pikirin soal pekerjaan Anda, passion Anda, tantangan yang pernah Anda lewatin. Kisah-kisah itu ada di sekitar Anda loh, nunggu buat ditemuin dan dibagikan. Pesan apa sih yang sebenarnya pengen Anda sampaikan ke dunia? Pada akhirnya, bercerita itu adalah soal keterbukaan dan kemurahan hati. Ini tentang membiarkan keunikan diri Anda bersinar untuk bisa terhubung dengan orang lain. Jadi, jangan ragu, temukan cerita Anda, bagikan dengan sepenuh hati, dan lihat gimana hal itu bisa mengubah dunia di sekitar Anda.